Halo semuanya, aku Revata selaku CMO Bagor JW. Aku Roberto Suli Bayu selaku CEO Bagor JW. Aku Norbertus selaku COO Bagor JW. Aku Tiffany selaku CFO Bagor JW. Halo semuanya, jadi kita dari Bird Pangan Sentosa. Jadi kita ingin mempresentasikan tentang ide bisnis kami yaitu Bagor JW. Sebelumnya Bagor JW itu adalah singkatan dari bawang goreng Jatiwaringin. Dan kenapa sih Jatiwaringin? Karena founder kita sendiri berasal dari Jatiwaringin, begitu. Next. Nah, di sini slide pertama adalah bawang goreng premium dengan aneka rasa, yaitu produknya dari Bagor Jawa sendiri ya. Kita memiliki 4 varian rasa, yaitu original, spicy, nori, dan juga keju. Next. Nah, kenapa sih Bagor Jawa? Kenapa kita memilih Bagor Jawa sebagai ide bisnis kami? Yang pertama, kami sudah memiliki resep ciri khas. Yang kedua, modal yang nggak terlalu besar, yang mana sangat sesuai dengan pemula, yang mana juga seorang mahasiswa seperti kami. Jadi modal nggak terlalu besar itu sangat amat menjadi faktor utamanya. Nah, yang ketiga, proses pembuatannya mudah. Dan yang keempat, target pasarnya luas. Apalagi kita sendiri tinggal di Indonesia ya, banyak banget orang yang suka bawang goreng. Kayak gitu. Next, silakan Evo. Oke, jadi produk kami ini dijual di salah satu e-commerce terkenal di Indonesia, yaitu Tokopedia. Kalian bisa cek dengan username Bagor JW dengan harga 28.000 per 100 gram. Nah, kalau misalkan kalian nih yang masih penasaran sebelum beli, kayak pengen cari-cari informasi lebih lanjut tentang produk kami, nah kalian bisa langsung cek di Instagram dengan @bagorjw. Next. Oke, siapa sih target pasar dari produk kami ini? Nah, kita tahu bahwa di Indonesia itu semua kalangan umur itu sangat menyukai yang namanya bawang goreng. Nah, contohnya kalian kalau misalkan makan nasi uduk, pasti di atasnya itu kalian taruh bawang goreng gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita sebutkan bahwa target pasar kita itu semua kalangan umur. Terus yang kedua adalah area pemasaran dari produk kami sendiri ini untuk sementara waktu hanya dikhususkan untuk Jabodetabek. Tapi jika di lain waktu kita diberikan kesempatan yang lebih, kita kemungkinan besar akan memperluas target pasar kita di luar Jabodetabek. Next. Oke, teman-teman, ini adalah beberapa user persona atau konsumen behavior dari konsumen dari Bagor JW itu sendiri. Yang pertama adalah mereka suka dengan topping nih. Nah, lalu mereka juga suka dengan topping-topping yang bersifat gurih dan crispy. Maka dari itu kita menciptakan produk Bagor JW yang bertekstur sama dengan apa yang diharapkan konsumen. Lalu juga mayoritas dari mereka itu berumur di atas 10 tahun dengan mayoritas tempat tinggal di Jabodetabek. Dan lalu mereka juga suka dengan aneka ragam rasa, maka dari itu kita menciptakan berbagai varian rasa, ada spicy, keju, original, dan juga nori gitu teman-teman. Lalu kita juga mensurvei nih bahwa mereka ternyata lebih mengutamakan kualitas dibandingkan harga. Jadi walaupun harganya naik sedikit, asalkan kualitas tetap oke, mereka pun juga oke. Untuk mind map-nya ini, teman-teman yang bisa teman-teman lihat di layar sekarang, kita coba teman-teman lihat ke pojok kanan atas. Nah, ide bisnis Bagor JW itu simple banget teman-teman, yaitu kita memproduksi dan menjual bawang goreng yang berkualitas. Bagor JW ini tuh benefitnya apa aja sih teman-teman? Nah, teman-teman bisa lihat tuh kan ada benefitnya. Nah, yang pertama tuh jelas mendapatkan keuntungan, ya kan. Yang kedua, produk Bagor JW itu tuh kita berharap tuh semakin kayak dikenal masyarakat gitu. Nah, yang ketiga itu ada memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Yang keempat, Bagor JW itu lebih mudah bersaing di pasaran. Nah, kenapa begitu? Soalnya tuh kayak kalau misalnya suatu produk itu yang enak, itu tuh pasti banyak orang kayak lebih pilih itu. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di pojok kanan bawah, kita punya strength-nya itu. Kalau misalnya bawang goreng yang lain itu kayak memiliki khas-khas tertentu. Ada bawang goreng Palu dan ada bawang goreng let's say Brebes. Nah, kalau misalnya kita ini ada cita rasa khas Jatiwaringin gitu loh. Jadi kayak benar-benar cuma bisa di Bagor JW doang yang teman-teman bisa temuin gitu. Nah, yang kedua tuh ada menggunakan kemasan produk dengan kualitas bawang goreng yang premium. Maksudnya apa tuh kemasan produk yang berkualitas tinggi itu dalam arti semua kemasan yang kita gunakan itu merupakan food grade ya teman-teman. Jadi aman untuk konsumsi begitu. Nah, selain pemanis-pemanisnya itu kita ada juga teman-teman yang namanya threats, ancaman. Nah, yang pertama itu terdapat banyak kompetitor di industri sejenis, ya kan. Di Indonesia ini selama pandemi banyak sekali warga Indonesia yang beralih ke entrepreneurship. Banyak sekali orang yang memulai buka bisnis di e-commerce dan segala. Kalau misalnya bisnis itu apapun bisnisnya pasti ada problemnya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat itu ada 4 poin tuh di problem itu tuh. Tapi masalah yang kita hadapin yang kayak paling berat untuk kami itu ada 2 teman-teman, yaitu harga bawang merah yang sangat fluktuatif. Dan yang kedua itu kurangnya pengetahuan kita akan yang pertama pengelolaan keuangan, dan yang kedua pengelolaan data keamanan konsumen. Ini kita ada value proposition canvas
produknya Bagor JW. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat yang di kotak yang kiri itu ada products and services. Nah, kita ada tuh bawang goreng otentik yang pertama ya kan. Fast response, packaging rapi, pilihan berbagai varian rasa. Terus ada gain creators. Kita tuh menggunakan minyak yang berkualitas gitu teman-teman. Jadi aman untuk dikonsumsi gitu loh. Dan kita backup data sehingga data-data konsumen itu tidak bocor ya teman-teman ya. Jadi dan kita menggunakan bawang pilihan juga, jadi nggak ada yang ecek-ecek teman-teman. Kita menggunakan high grade bawang merah gitu loh. Jadi apa yang teman-teman terima itu nanti kalau misalnya teman-teman beli itu merupakan bawang goreng dengan bahan dasar paling the best lah, paling top punya. Terus kita ada update sistem secara berkala juga untuk yang seperti yang bilang tadi untuk menjaga keamanan data konsumen gitu. Nah, kita juga ada bumbu perasa, dan di bawahnya dikit itu ada pain relievers ya kan. Kita juga ada rebranding supaya teman-teman nggak bosan ngeliat packagingnya dan segala-segalanya. Kita ada diskon dan cashback, quality over quantity, menyediakan informasi detail mengenai produk dan permohonan maaf dan perbaikan. Bisa lihat di bagian kanan itu kita ada gains. Ya. Gains yang pertama itu ada keamanan data konsumen. Terus ada kemasan produk yang baik. Juga ada pelayanan yang cepat tanggap, harga yang sesuai dengan harga pasaran gitu loh. Dan yang terakhir itu cita rasa premium. Di bawahnya itu ada customer jobs. Jadi itu apa yang customer lakuin sih? Nah, itu bisa dijadikan customer tuh bisa menjadikan bawang goreng itu menjadi yang pertama lauk gitu loh, ya kan. Yang pertama lauk. Jadi mau di atas nasi, mau di nasi tok di atas mie itu bisa, teman-teman. Nah, bisa langsung dikonsumsi, jadi langsung dicemilin aja itu bisa. Ya kan? Dan juga itu praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Soalnya kan itu segini teman-teman nih. Jadi kalau mau ditaruh di jaket juga bisa teman-teman. Itu praktis banget dibawa kemana-mana. Dan yang terakhir tuh bisa menjadi cemilan. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi nggak ada ciki atau apa bisa langsung dicemilin gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya yang terakhir ini ada pains ya kan. Yang pertama tuh jangkauan wilayah pengiriman tuh belum terlalu luas teman-teman. Jadi kita masih stuck di Jabodetabek. Terus keterbatasan varian rasa. Dikarenakan dunia yang sangat inovatif ini, jadi tuh berkembang. Nah, kami tuh masih terbatas teman-teman karena juga staff juga ya, kurangnya staff gitu. Nah, kemasan produk tuh yang tidak ramah lingkungan, walaupun kemasan kita itu food grade teman-teman, tapi untuk lingkungan itu masih dibilang kurang baik, soalnya kita masih menggunakan kemasan plastik gitu. Nah, ada juga ketersediaan produk yang terbatas, itu juga diakibatkan karena staff kita yang kurang ya teman-teman ya, jadi mohon maaf untuk itu ya. Dan yang terakhir tuh harga ongkir di luar pembelian aplikasi e-commerce tuh mahal teman-teman, jadi kalau mau pakai GoSend, GrabSend itu bisa 30 ribuan, 40 ribuan, jadi agak sedikit mahal teman-temannya gitu. Sip, next. Oke, di sini ada desain sprint map kita. Yang pertama kita menggunakan 3 aktor, ada customer, seller, dan juga vendor ekspedisi. Lalu action pertama yang akan dilakukan oleh customer adalah memilih produk di e-commerce dan juga di Instagram. Lalu mereka melakukan check out dan juga payment. Lalu pada tahap ini seller mulai melakukan action juga di mana mereka mengkonfirmasi pesanan dari konsumen, lalu juga mereka memproduksi pesanan, melakukan quality control, melakukan packaging, dan pada tahap ini dilanjutkan oleh aktor vendor ekspedisi yaitu mengirim pesanan untuk diteruskan kepada konsumen, sehingga di tahap terakhir teman-teman bisa lihat bahwa customer akan menerima pesanan dari vendor ekspedisi. Oke, di sini ada storyboard Bagor JW. Di sini ada 8 board yang menggambarkan cerita tokoh Dina dari awal ia makan sampai akhirnya dia menggunakan atau mengkonsumsi Bagor JW. Yang pertama di sini ada Dina sedang makan di siang hari. Lalu di board kedua, Dina mulai merasa bahwa ada yang kurang dari makanannya. Jadi Dina butuh sesuatu yang kriuk-kriuk seperti bawang goreng. Lalu di board ketiga, Dina juga berniat untuk memasak bawang goreng sendiri nih di rumah. Tapi di board keempat, teman-teman bisa lihat bahwa ternyata hasil masakan dari bawang gorengnya si Dina ini kurang memuaskan. Dina ini mulai memutuskan untuk membeli aja deh bawang goreng instan di e-commerce. Nah, di board ke-6, ketika Dina mencari keyword bawang goreng di Tokopedia, akhirnya muncullah nama toko Bagor JW, dan Dina pun tertarik untuk membelinya dan membeli satu produk original. Lalu setelah menunggu lama, di board ke-7, akhirnya Dina pun menerima paket berisikan produk Bagor JW itu sendiri. Dan di board ke-8, akhirnya Dina bisa mengkonsumsi Bagor JW bersama dengan makanan pendampingnya juga. Gitu, teman-teman. Oke, di sini dilanjutkan dengan key resources atau sumber daya apa aja sih yang kita butuhkan untuk memproduksi Bagor JW. Yang pertama ada tenaga kerja yang berisikan karyawan dan juga chef dari Bagor JW itu sendiri. Lalu ada bahan baku yang berisi bawang, botol plastik, stiker logo untuk bawang goreng, listrik, dan juga gas. Lalu ada modal yang berbentuk cash, dan yang terakhir adalah platform dari untuk kita menjual bawang goreng itu sendiri. Yang pertama ada e-commerce, yaitu Tokopedia. Sorry teman-teman, itu ada typo sedikit, tapi nggak apa-apa. Lanjut juga ada sosial media kita, yaitu Instagram. Gitu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu Berpangan Sentosa dengan produk bawang goreng dari Jatiwaringin. Bagor JW. Crispy. Gak pakai Crispy, tepung.